Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Julia Esa. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Tunas Gadjah Mada Medan, sekaligus sebagai mahasiswa di Universitas HKBP Nomensen Medan, PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua. Program studi Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Graha Kirana dengan nomor peserta 201699447915. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Tunas Gadjah Mada Medan. Berikut video pembelajaran saya. Selamat siang semuanya. Siang. Baik. Oke. Sebelum mulai, anak ibu semuanya, ibu akan absen dulu satu-satu. Ibu mulai dari Muhammad Ifal Akbar, Rahmawati, Anissa Putri, Ahmad Muzaki, Alfi Sahri Nasution, Fauzi Ali, Faza Dipa Al-Muiz, Muhammad Ali Nur, Muhammad Ridho Saputra, Nabila Anani Nasution, Tasya Afriani Utabarat, hadir. Oke. Dimas Fareji, Mutiara Gebi Yaheski Sinaga, Muhammad Habil Rizali, Nur Aini, Putri Aulia Maharani, Febi Usti Siregar, Yasmin Askia, Anggi Kurnia Putri, Suci Ramadhani. Baik, semua hadir ya anak ibu. Nah untuk memulai atau sebelum memulai kita mata pelajaran yang mau kita adakan hari ini, saya meminta kepada ketua kelas Ali untuk memimpin doa. Persilakan Ali. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah melakukan doa untuk memulai materi pelajaran kita hari ini. Maka untuk sementara waktu ibu akan menampilkan ice breaking kita dan menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Baik anak ibu, kita lihat nanti video yang ibu tampilkan ya. Oke. Menjadi satu, itulah Indonesia.
berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita tetap ada pembagian kelompok. Cara pembagian kelompok kita hari ini agak berbeda. Jadi perwakilan dari masing-masing nanti ada ibu panggil 1, 2, sampai 4 orang untuk dialah menentukan kawannya siapa yang ikut di kelompok siapa. Ya, ibu akan mulai dengan memanggil Abil ke depan. Abil, sudah itu Paja, Ali, Nabila atau Nisa? Nabila, terserah, Nisa pun boleh. Nah, apa? Di sini. Ya, ini baris di depan. Ya, yang 4 ini agak mundur sedikit. Yang 4 mengambil kertas panjang dibuka. Sudah? Kawan-kawan yang lain mengambil yang kecil-kecil. Dia di mana nanti? Sudah? Oke? Nah, ambil kertas panjangnya. Silakan. Pilih. Silakan buka. Buka. Nah, dibuka. Tunjukkan ke depan. Tunjukkan ke depan. Pelan-pelan dengan goyang. Tunjukkan sama kawannya. Siapa yang mendapat nomor 4, dialah anggotanya. Siapa yang mendapat nomor 3, dialah anggotanya. Siapa yang mendapat nomor 2, dialah anggotanya. Oke? Nah, silahkan masing-masing ke depan. Silakan masing-masing ke mejanya. Nah, yang tidak dipanggil ke depan lagi. Ya, yang duduk, yang 4 silakan duduk. Duduk. Oke. Semua selain yang 4 ke depan. Ke depan. Selain yang 4 ke depan. Saya mulai dari ambilnya yang ini ya. Ya. Saya mulai dari mana? Oke. Ambil. Diambil. Ambil. Ikutin, kalian duduk. Yang lain duduk, angkat kertasnya. Ambil. Ambil. Yang saja ya, angkat. Angkat, ya angkat. Ada lagi tuh. Buka. Ada. Awal itu ya, awal itu ya, udah. Silakan dari ini di nomor, silakan duduk nomor 4. Silakan di nomor, silakan di nomor, silakan di nomor 1. Silakan nomor 4. Angkat yang. Nah, kelompok sudah terbagi dengan fair. Tidak ada lagi yang menentukan aku harus kelompok si A dan aku harus kelompok si B atau si C. Nah, materi kita hari ini adalah tentang Bhinneka
Tunggal Ika. Ya, di unit 2 kita mengenali, menyadari, menghargai keberagaman identitas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik mampu mengenali budaya, kearifan, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi budaya, kearifan, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis budaya, kearifan, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Peserta didik mampu merancang budaya, kearifan, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, anak ibu semuanya, ibu ada menyampaikan, ada yang mau ibu pertanyakan. Satu pertanyaan yang ibu berharap kalian mampu menjawabnya. Oke? Bagaimana identitas itu terbentuk? Nah, materi yang ada di dalam buku kita, yang ada di depan meja kalian, tentang Bhinneka Tunggal Ika, menganalisis, mengenali, menyadari, menghargai keberagaman identitas. Sudah? Ada pertanyaan yang mau ibu tanyakan sama kalian. Bagaimana sebuah identitas terbentuk? Siapa yang bisa jawab? Izin Bu. Ya, silakan. Proses sebuah identitas terbentuk, pembentukan identitas secara alami ditandai dengan ciri fisik yang melekat sejak lahir. Misalnya bentuk mata, rambut, warna kulit, dan atribut fisik lainnya. Pembentukan identitas secara alami juga dipengaruhi oleh suku, bangsa, atau ras tertentu. Baik. Oke. Nah, baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah kalian bisa menguraikan makna dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang bisa? Izin Bu, saya. Ya, silakan Ali. Makna Bhinneka Tunggal Ika itu, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Baik. Nah, silakan Ali duduk. Nah, baik, keren buat Ali. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kalian masih ingat makna dari dimensi profil Pancasila berkebinekaan global? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Silakan, Putri. Dimensi berkebinekaan global merupakan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Pada dimensi ini menggambarkan pelajar yang memiliki kesadaran dan rasa saling menghargai terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia maupun budaya dunia. Baik, pas. Baik. Siapa yang bisa menambahi dari dimensi yang baru saja disampaikan sama Putri Aulia? Ada yang bisa nambahi? Baik. Nah, baik. Ibu lanjut di pertanyaan keempat. Bagaimana cara kita bersikap terhadap keberagaman di negara kita? Siapa yang bisa? Iya, Saya Bu. silakan Fani. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan asli Indonesia. Yang kedua, percaya diri ketika memperkenalkan kebudayaan. Yang ketiga, tidak menjelek-jelekkan budaya dan daerah lain. Yang keempat, sikap toleransi. Toleransi secara bahasa berarti tegak rasa. Bisa diartikan dengan menahan diri atau sabar. Selain
kehendak kita harus bersikap lapang dada kepada keberagaman yang ada di negara kita. Nah, untuk pertanyaan kelima, bagaimana kehidupan berkeragaman di negara kita? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Itu saja, Bu. Makasih. Iya. Baik anak ibu akan membaca atau menjelaskan ada sedikit kajian yang ibu ambil dari daftar pustaka atau ada juga ibu ambil dari searching salah satu di Google. Bahwasanya keberagaman dapat dikelompokkan lebih spesifik dalam hal keberagaman yang berbeda seperti keragaman kategori sosial, keberagaman informasi, keragaman budaya, keragaman nilai, keragaman kategori sosial mengacu pada perbedaan-perbedaan eksplisit di antara anggota kelompok seperti ras, jenis kelamin, dan etnis. Nah, keberagaman dapat dikelompokkan bisa lebih lagi spesifik dalam hal keberagaman yang berbeda. Baik, karena ibu akan menampilkan sebuah video mengenai keberagaman. Ada keberagaman pakaian, keberagaman tarian, keragaman alat, dan keragaman rumah adat. Ya, coba perhatikan tayangan video tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, namun bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita tidak boleh membeda-bedakan walaupun sukunya berbeda, karena kita tetap keluarga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai supaya bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan ragam kebudayaan ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sebaiknya kita jaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kamu berasal dari daerah mana nih? Dan apa yang paling terkenal di sana? Nah, baik anak ibu, tadi video sudah ditonton, sudah disimak. Ada dari hasil video tadi, ada 5 pertanyaan yang mau ibu tanya. Kalau kalian betul-betul menyimak, kalian pasti bisa jawab. Pertama, ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Coba sebutkan. Bisa? Ya, Ali? Iya. Pulau Sumatera. Ya, benar. Pulau Sumatera, ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Salah satunya Pulau Sumatera. Ya. Kalimantan. Ya, Dimas. Jawa. Sulawesi. Pak, satu lagi. Papua, Bu. Tadi videonya udah disimak dan ibu ada membuat pertanyaan sudah terjawab. Artinya anak ibu semua sudah menyimak. Nah, kita masuk pada materi inti kita bahwa hari ini ada sedikit lembar kerja yang harus kalian buat, yang harus kalian tampilkan nanti per kelompok, ya. Ini lembar kerja yang ibu bagikan, silakan kerjakan, nanti tampilkan. Jika
depan. Ini Ibu bagi lembar kerja masing-masing tiap kelompoknya. Ali, nah, lembar kerja sudah Ibu bagikan ke tiap-tiap kelompok. Silakan buka lembar kerjanya, ambil kertasnya, diskusikan, kerjasama, buat. Silakan keluarkan. Nanti sudah kalian ambil lembar kerja namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Tiap-tiap kelompok sudah mendapatkan tugas masing-masing. Di kelompok pertama dia membuat salah satu keberagaman pakaian adat, benar ya? Kelompok pertama keberagaman adat, keberagaman pakaian adat. Kelompok dua keragaman tarian di Indonesia. Nanti kalian boleh tampilkan. Kelompok tiga keragaman alat tradisional. Keempat, keragaman rumah adat. Nah, kalian boleh tadi Ibu suruh pilih salah satu keragaman adat yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia. Nanti masing-masing kelompok tampilkan hasil dari poster tersebut, dan kawan yang lain boleh menanggapi yang kalian buat. Nah, siapa yang terlebih dahulu? Silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil dari musik kami. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Iqbal Akbar dan rekan saya Putri Gini Sinaga, Dimas Barezi, Mazari Padamulis. Baiklah, mungkin langsung saja ke presentasinya, dibacakan oleh teman saya. Nah teman-teman, ini adalah alat musik kecapi yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik kecapi adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Salah satu jenis alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Keberadaan kecapi pertama kali terlihat pada saat penjemputan Presiden kedua, yaitu RI Soekarno pada 1969 di Ujung Pandang atau Makassar. Alat musik kecapi juga sering digunakan pada acara besar, seperti pertunjukan ulang tahun dan penyambutan tamu-tamu negara. Baik. Ada tanggapan dari kelompok berapa? Dari kelompok 4, dari kelompok 3. Apa lagi? Warnanya kurang seram. Keterangannya jelas ya, dari kecapi adalah salah satu alat dari Jawa Barat. Nah, untuk gambar mungkin mereka akan lebih jelas ya. Mereka akan menerangkan yang penting sama kita penggunaan alat kecapi dan asal kita ini kita sudah mengetahuinya. Aplaus, tepuk tangan buat kelompok 3.
keberagaman rumah adat, keberagaman tarian, keberagaman pakaian adat, dan alat musik. Nah, untuk perwakilan tiap kelompok silakan kumpulkan ke depan hasil posternya. Terima kasih. Nah, untuk berikutnya, Ibu akan menampilkan gambar yang akan kalian buat menjadi satu buah pohon keberagaman, ya. Tapi Ibu tampilkan dulu agar kalian mengerti apa nanti kelanjutan dari materi yang ada hari ini. Nah, baik anak Ibu, hari ini untuk tampilan hari ini kita akan membuat pohon keberagaman identitas dengan kelompok yang sama. Ibu akan memperlihatkan dulu gambar-gambar tersebut. Pertama, gambar keberagaman identitas budaya. Nah, coba kamu perhatikan. Tepung tawar. Kalian tahu sering mungkin kalau ada pesta sering ada tepung tawar. Tepung tawar merupakan salah satu bagian prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya Melayu. Warga yang bersuku Melayu sangat banyak ditemukan di Kota Medan dan Sumatera Utara. Bahkan kerajaan Melayu banyak meninggalkan situs sejarah. Salah satunya adalah Istana Maimun dan Masjid Raya. Ada dua, Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mansur. Ini tradisi tepung tawar masih lestari di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai macam acara seperti pernikahan, hitanan, syukuran, dan mau berangkat haji. Sudah? Yang kedua, siapa yang tahu? Adat Keduren, Jawa Tengah. Adat Keduren, Jawa Tengah ini, Keduren sering disebut juga dengan kenduri. Upacara adat yang satu ini adalah salah satu acara adat yang diadakan sebagai perwujudan dari Keduren. Sebenarnya sangat banyak macamnya, namun secara garis besar Keduren adalah adat istiadat untuk bersyukur. Misal pada acara Keduren Weton, seperti namanya weton yang berarti keluar. Itu digunakan untuk acara bersyukur, hari kelahiran atau weton kelahiran. Ada juga hampir satu set atau satu paket disebut dengan kenduri sanggan dan kenduri bagda. Yang ini, ya, ini. Yang ketiga adat ngaben Bali. Siapa yang tahu? Caranya ya Bu? Bali. Untuk ngaben ini upacara pembakaran mayat. Iya. Upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara ini dilakukan untuk penyucian roh dengan cara melakukan pembakaran jenazah. Dalam diri manusia mempunyai beberapa unsur, dan semua ini digerakkan oleh nyawa roh yang diberikan Sang Pencipta. Saat manusia meninggal, yang ditinggalkan hanya jasad kasarnya saja, sedangkan rohnya masih ada dan terus kekal sampai akhir zaman. Itu adat dari Ngaben Bali. Yang keempat, ini apa? Adat Pasola, Nusa Tenggara Barat. Adat Pasola, Nusa Tenggara Barat. Siapa yang bisa menjelaskan adat Pasola dari Nusa Tenggara Barat? Tradisi perang-perangan dengan menunggang kuda sambil menyerang lawan dengan lembing. Ini bisa disaksi dengan mengunjungi Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini disebut dengan nama Pasola. Nama Pasola berasal dari kata sola atau pola, yang berarti lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar. Ini siapa yang ini makanan? Siapa yang tahu? Ini cenil ini cenil dari biasanya dari tradisi Jawa. Ya, Jawa yang
dulu. Ini jagung pakai kelapa itu. Ya. Ya ciri khasnya enak memang. Kayu. Ciri khasnya dari mana? Dari apa? Ya jagung pakai kelapa. Jawa. Terus kita makan, tapi kita makan aja, nggak tahu itu dari khas mana. Enggak. Juga. Ini ada gado-gado. Sunda. Ya, benar ya. Ini Rendang. Rendang. ini cepat ya. Padang Siapa makan. nasi biasa itu. Sayur asam. Pisau. Ya. Manis. Ini ada juga ini teri yang dari ciri khasnya dari ada ya dari baik. Nah sekarang kita masuk lagi di kelompok pembelajaran di lembar kerja kita, anak ibu semuanya kita membuat satu pohon dengan beragam pohon keberagaman bahasa, pohon keberagaman makanan, pohon keberagaman lagu daerah, dan keberagaman tradisi dan adat. Tetap pada posisi kelompok yang 1, 2, 3, 4. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Silakan. Coba masing-masing kelompok melakukan perbedaan-perbedaan dengan lembar kerja yang ada. Di kelompok pertama, apa tugasnya itu? Kelompok 1 Keberagaman bahasa, Bu. Oke. Contohnya keberagaman bahasa. Contoh. Kita ambil dua kata paling kecil. Saya mau berangkat ke sekolah. Saya mau pergi. Bahasa Padangnya Ambo mau pagi. Ya. Bahasa Bataknya saya mau pergi apa? Tiara. Bahasa apa? Saya lapar. Bahasa Padangnya saya itu kan Ambo. Ya, dua kata paling sikit. Nah, siapa? Kalian semua ini beda-beda kan? Apa semua sama ini? Beda. Iya, oke, silakan kerjakan, ambil lembar kerjanya. Silakan ambil kartonnya. Kita buat. Oke. Oke, anak ibu semuanya sudah siap poster keberagaman, pohon keberagaman kita. Mana yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Dan teman yang lain boleh mengasih masukannya. Silakan dari kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami tentang program keberagaman makanan. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya Vanessa Negi. Saya Saputri Ramadhani. Dan Baik, pohon keberagaman apa yang kalian tampilkan? Dibacakan. Makanan dari khas mana? Daerah mana saja, Pani? ada di Aceh, berasal dari Aceh, seruit dari Lampung, combro dari Jawa Barat, gudeg asal DKI Yogyakarta, pempek dari Sumatera Selatan, bika Ambon Sumatera Utara, mie Bangka Bangka Belitung, gulai ikan patin dari Jambi, otak-otak dari Kepulauan Riau, karedok dari Jawa Barat, terus rendang berasal dari Sumatera Barat, sate lilit dari Bali, getuk ubi ungu dari Jawa Tengah, gulai belacan dari Provinsi Riau, sama rendang dari Bengkulu. Oke, rendang dari Sumatera Barat. Nah, ada tanggapan atau mau ditambahkan mungkin dari temannya yang lain ciri khas makanan apa yang belum ditampilkan?
Makanan Bika Ambon, Bu, berasal dari Sumatera Utara. Bika Ambon dari Sumatera Utara. Ya. Apakah termasuk namanya Bika Ambon? Iya. Apakah memang dari Sumatera Utara? Ya. Iya. Iya. Boleh nanti buat masukan dari kelompok 2. Apakah Bika Ambon berasal dari Sumatera Utara? Coba kalian diskusi juga. Iya. Nah, oke. Applause dulu untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 duduk jawab ya. Coba tadi. Nah, tadi kita sudah melakukan keberagaman membuat poster tentang adat. Poster apa tadi? Yang keberagaman, rumah adat, alat musik, tarian, dan pakaian adat. Nah, juga kita membuat pohon keberagaman, keberagaman tentang bahasa, keberagaman tentang makanan, keberagaman tentang apa lagi tadi? Dan lagu daerah. Nah, hari ini bisa kita simpulkan bahwasanya keberagaman yang kita lakukan, materi yang kita lakukan hari ini, pertama, keragaman identitas adalah kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan jati diri dan dipengaruhi oleh budaya, gender, keluarga, dan kondisi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan sudut pandang, ide, gagasan dalam penentuan sebuah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara mengenai keragaman, tradisi, kearifan, serta kebudayaan masyarakat di Indonesia adalah sebuah hal yang manusiawi sebagai insan Tuhan dan insan sosial. Menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaannya. 4. Ada beberapa cara untuk menghargai keragaman di masyarakat, yaitu tidak mencela setiap tradisi dan kebiasaan dari suatu masyarakat, mendukung setiap kegiatan masyarakat meskipun berbeda dengan kebiasaan, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa, tidak membanggakan suku sendiri, ya. Nah, kita udah jelaskan tadi pemahaman bermakna kita atau kesimpulan kita hari ini. Maka untuk materi selanjutnya nanti kita akan materi kolaborasi antar budaya di Indonesia. Nah, anak ibu, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap